kabarnya Bu Ida hari ini? Alhamdulillah, saya baik dan sehat. Bagaimana kabar Ibu Tamara? Alhamdulillah Bu Ida, saya juga baik dan sehat. Nah Bu Ida, hari ini kita akan mengadakan praobservasi ya Bu. Jadi pada tahapan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan besar supervisi dan tujuan dari praobservasi. Tujuan diadakannya supervisi yaitu untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid, tercapainya tujuan pembelajaran, dan memfasilitasi potensi serta kapasitas guru dalam mengembangkan kualitas pembelajaran. Nah, sedangkan tujuan dari praobservasi adalah untuk menganalisis data observasi, umpan balik, dan juga rancangan pengembangan kompetensi yang bersifat reflektif dan bertujuan sebagai perbaikan di masa depan. Baik Bu Tamara. Nah, baik Bu Ida, sekarang kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian observasinya ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, menurut Ibu apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang hendak saya capai adalah peserta didik dapat membuktikan sifat jajar jenjang dengan menggunakan sifat garis jajar dan sifat kesebangunan segitiga dengan bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Oke, baik Bu Ida. Jadi untuk tujuan pembelajarannya sudah mengandung unsur-unsur audience, behavior, condition, dan juga degree ya Bu Ida ya. Nah, kemudian untuk area pengembangannya, apa area pengembangan yang hendak Bu Ida capai? Area pengembangan yang hendak saya capai dalam pembelajaran hari ini yaitu kemampuan bernalar kritis, kreatif, dan kemandirian yang tertuang pada dimensi pengetahuan berdasarkan ciri-ciri, karakteristik, dan faktor penunjang dalam pembelajaran. Oke, baik Bu Ida. Jadi ada 3 area pengembangan ya Bu Ida ya? Ya Bu, betul ada. Nah, sekarang untuk strateginya nih Bu Ida. Apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan sesuai dengan yang Bu Ida kemukakan? Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Saya juga akan memanfaatkan media pembelajaran yang beragam, Bu Tamara. Oke, baik Bu Ida. Jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran yang Ibu kemukakan? Jadi begini Bu Tamara, prosesnya diawali dengan memberikan stimulus, kemudian menggali potensi murid, melalui proses memberdayakan murid dengan cara faktual, konseptual, prosedur, dan metakognitif. Oke, baik Bu Ida, luar biasa sekali Bu Ida. Nah, lalu untuk bagaimana proses tersebut Ibu laksanakan di dalam pembelajaran di kelas? Pada saat faktual, murid diminta untuk menyebutkan jawaban dari pertanyaan pemantik yang diajukan oleh saya. Kemudian untuk konseptual, murid diminta untuk memberikan penjelasan mengenai fakta yang sudah didapatkan. Untuk proseduralnya, murid diminta untuk menentukan bagaimana cara mengembangkan informasi yang diperoleh agar dapat mengkreasikan keterampilannya dalam bentuk metakognitif. Oke, baik Bu Ida. Jadi berdasarkan informasi itu, Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional ya. Nah, apa yang akan Ibu kembangkan dari kompetensi tersebut? Nah, Bu Tamara, jadi berdasarkan 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, saya akan memfokuskan pada 3 kompetensi saja Bu, yaitu kesadaran diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, baik Bu Ida. Lalu bagaimana indikator ketercapaian dari 3 kompetensi yang Ibu kemukakan ini? Pada kompetensi kesadaran diri, saya mengajak murid untuk menyadari kebermanfaatan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Lalu untuk keterampilan berelasi, saya membuat kelompok diskusi agar murid dapat bertukar pendapat dan berkomunikasi dengan baik. Sedangkan pada kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, saya mengingatkan murid terkait pembagian tugas selama berdiskusi dan menyajikan hasil karya.
Wah, luar biasa sekali Bu Ida. Jadi berdasarkan yang Ibu kemukakan tadi, pemanfaatan beragam media pembelajaran yang akan Ibu gunakan ini nanti bentuknya seperti apa Bu? Ya, jadi dalam pemanfaatan media pembelajarannya saya akan menggunakan tablet, kemudian Quizizz, YouTube, PowerPoint, dan bahan ajar digital. Wah, bagus sekali Bu Ida ini ide-idenya. Lalu bagaimana Bu Ida mengaplikasikan media-media tersebut dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Jadi murid-murid akan menggunakan gawai sebagai sarana dalam proses pembelajaran. Nanti di kegiatan pendahuluan saya akan memberikan apresiasi melalui Padlet. Kemudian di kegiatan inti saya akan menggunakan PowerPoint, YouTube, dan media digital lainnya agar murid-murid dapat mengeksplorasi materi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Lalu di bagian akhir atau di kegiatan akhir saya akan menggunakan Quizizz sebagai sarana murid-murid dalam mengerjakan asesmen formatif. Oke, baik Bu Ida. Nah, sebelumnya Bu Ida menyampaikan mengenai 3 area pengembangan ya Bu ya, yaitu bernalar kritis, kreatif, dan juga kemandirian ya. Nah, lalu bagaimana indikator ketercapaian atau capaian dari perkembangan murid-murid Ibu dilihat dari 3 dimensi yang akan Ibu kembangkan? Ya, Bu Tamara, dari dimensi yang pertama yaitu bernalar kritis diharapkan peserta didik dapat mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan memberikan kesimpulan terkait materi pembelajaran. Untuk dimensi kreatif diharapkan murid dapat menghasilkan gagasan orisinal, kemudian dari gagasan tersebut murid dapat menciptakan karya-karya orisinal. Untuk dimensi mandiri diharapkan murid dapat meregulasi dirinya sendiri sehingga ia dapat menggali potensi-potensi yang menjadi kekuatannya dan mengatasi hal-hal yang menjadi kelemahannya. Oke, baik Bu Ida. Jadi Ibu sudah memetakan ya capaian dari ketiga dimensi tersebut. Nah, sekarang untuk sasaran observasinya nih Bu Ida, Ibu akan lebih spesifiknya untuk mengutamakan sasaran observasi di bagian yang mana? Saya akan memfokuskan di bagian rencana aksi yang akan saya lakukan selama proses pembelajaran. Oke, baik Bu Ida. Jadi Ibu akan memfokuskan ke kegiatan dengan pemanfaatan media digital ya Bu ya, seperti yang Ibu katakan tadi ya. Iya. Saya juga akan memberdayakan potensi dan kreativitas murid dalam memunculkan ide kreativitasnya sehingga kebutuhan belajarnya dapat terpenuhi. Oke, baik Bu Ida. Nah, sekarang untuk waktu observasinya, mohon untuk diinformasikan Bu Ida kapan saya bisa melakukan observasi di kelas Ibu sehingga kita dapat merefleksikan dari seluruh kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Untuk waktunya hari Senin tanggal 5 Februari 2024 jam ketiga 4 ya Bu Tamara. Oke, baik Bu Ida. Jadi waktunya itu kita sepakat untuk melaksanakan di hari Senin tanggal 5 Februari 2024 ya Bu ya, di jam ketiga dan 4 ya. Nah, kemudian untuk pasca observasinya berarti kita akan adakan di hari Selasa ya Bu ya, tanggal 6 Februari ya. Iya, Bu Tamara. Baik Bu Ida. Bu Ida, kita sudah ada di penghujung sesi kegiatan praobservasi. Nah, sebelum ditutup, apa harapan dari Bu Ida terkait observasi yang kita lakukan bersama? Ya, Bu Tamara, harapannya agar saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan mewujudkan kenyamanan belajar murid sehingga pembelajarannya menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Ya baik Bu Ida, semoga kegiatan observasinya nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ida. Terima kasih Bu Tamara. Iya, sama-sama Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar, tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Alfredo. Siap. Sebelum memulai pelajaran MTK pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum
dapat membuktikan sifat-sifat jajar genjang menggunakan sifat hubungan dua garis dan kongruensi segitiga dengan bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Bernalar kritis ketika kalian berdiskusi nanti, kemudian kreatifnya kalian membuat sesuatu di kelompoknya, kemudian bekerja secara mandiri ketika diberikan tugas, ya. Ada pertanyaan ya? Menambahkannya sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan itu. Ya, baik. Ada yang membantu ibu untuk membacakan kelompok satu? Ya, silakan. Mana ya? Mencari luas jajar genjang itu caranya alas paling tinggi dan burung genjang tambahkan semua sisi. Ya. Ini ada bangun datar tempat dengan sisi-sisinya yang menghadapkan jajar dan sama panjang. Ya. Punya dua sisi yang sama panjang. Luas jajar genjang sama dengan alas paling tinggi satuan sisi. Terus punya dua sisi yang sama. Dua diagonal yang berpotongan berbeda panjang. Tidak memiliki simetritas. Ya, langsung mana ya? Berikutnya adalah bagaimana cara membuktikan sifat jajar genjang dengan menggunakan sifat garis jajar dan sifat kongruensi segitiga. Ada yang bisa menjawab? Coba, jajar genjang itu terdiri dari dua buah segitiga tidak? Ya. Apakah segitiga itu kongruen? Kongruen tidak? Kalau sebuah jajar genjang dipotong bagian tengahnya, kemudian diperlihatkan bahwa atas adalah segitiga, bawah segitiga, apakah kongruen? Ya. Di jajar genjang apakah dia memiliki dua pasang sisi yang sama panjang atau sejajar? Ya. Iya, berarti atas dengan bawah sejajar, kiri dengan kanan sejajar. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya, nanti akan diberikan beberapa aktivitas. Kita berdiskusi. Silakan kalian scan terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi. Ibu bagikan lembar aktivitas ini. Kemudian jawabannya kalian tuliskan atau kalian diskusikan terlebih dahulu dituangkan ke dalam karton di atas karton, ya. Silakan di scan. Ada dua, yang satu video, yang satu bentuknya adalah paparan mengenai jajaran ini. Silakan di scan. Tapi tuliskan juga gambarnya dulu. Gambarnya Bu, pakai apa langsung gambar? Pakai gambar. Enggak, ini
Daripada kita Ya, anak-anak kita tiba benar saatnya adalah mempresentasikan apa yang sudah dibahas oleh kelompoknya. Silakan kelompok Alfredo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kami di aktivitas 2. Yang pertama di sini ada gambar dari jarum pinjam dengan titik A B C D dan di tengah-tengah ada O dan ada dua garis diagonal yang berpotongan. Lalu cara pertama dalam segitiga ABO dan segitiga CDO dari asumsi maka segitiga ADO sama dengan segitiga BCO. Itu soal pertama. Lalu yang kedua, segitiga ADC sama dengan segitiga ABC. Itu soal kedua. Lalu nomor 2, karena besar sudut bertolak belakang adalah sama, maka sudut AOD sama dengan sudut COB. Dari 1, 2, dan 3 menurut aturan kekongruenan sisi-sisi, maka segitiga AOB kongruen segitiga DOC. Lalu nomor 3, oleh karena itu, karena sudut bersesuaian pada segitiga ABO dan segitiga CDO adalah sama, yaitu segitiga AOB sama dengan segitiga DOC, maka AB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan belajar hari ini. Belajar kencang bentuk dari berapa segitiga? Dua segitiga yang kongruens. Udah ya. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Selesai hari ini juga maka ditutup dengan doa. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran MTK pada siang hari ini, alhamdulillah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tamara. Bu Ida, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Tamara?
Alhamdulillah, saya juga baik dan sehat. Bu Ida, jadi hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu Ida ya. Ya, Nah, pelaksanaannya akan ditemani oleh Ibu Puri selaku observer. ya. Ya, baik Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita mulai untuk kegiatan pasca kita ya Bu Ida ya. Baik, Bu Tamara. Jadi di kegiatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama adalah terkait pembelajaran yang telah Bu Ida laksanakan. Nah, bagaimana pembelajarannya hari ini, Bu Ida? Apa yang sudah berjalan dengan baik dari pembelajaran yang telah Bu Ida laksanakan? Alhamdulillah pembelajaran hari ini lancar, Bu Tamara. Saya melakukan pembelajarannya berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosio-emosional. Di samping itu juga saya menyelipkan budaya positif di dalam pembelajarannya untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid. Wah, luar biasa sekali Bu Ida. Nah, untuk area pengembangannya nih, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya, hal yang harus saya perbaiki adalah saya harus menggali potensi murid dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga anak-anak mengutarakan pendapatnya dengan baik. Kemudian saya akan memperbaiki dan meningkatkannya dengan cara memberikan kekuatan murid supaya anak percaya diri, kemudian bernalar kritis dan keterampilan-keterampilan yang lainnya. Wah, bagus sekali Bu Ida. Lalu apa yang Bu Ida lakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau presence saat sebelum melaksanakan pembelajaran dan pada saat pembelajaran dilaksanakan? Saya melakukan present ini dengan cara mengawasi anak-anak, menyimak anak-anak menjadi pendengar yang baik ketika mereka berdiskusi, berkolaborasi di dalam kelompok, kemudian presentasi di kelas dan memberikan kesimpulan, Bu Tamara. Baik Bu Ida. Lalu apa yang Bu Ida rasakan pada saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas tadi? Saya merasa antusias sekali melaksanakan pembelajaran hari ini dan memahami bahwa setiap murid memiliki kondisi dan karakteristik yang beragam. Baik Bu Ida. Nah, jadi Ibu, bagaimana Ibu menilai performa Bu Ida sendiri dalam pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi? Ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu Tamara, untuk mengembangkan kepotensi yang saya miliki, sehingga saya dapat memberikan pembelajaran yang dapat memfasilitasi murid-murid dan mengembangkan mereka menjadi anak-anak yang memiliki kualitas yang baik dalam pembelajaran. Baik sekali Bu Ida ya. Apa yang membuat Bu Ida ini berpikir demikian? Saya telah memberdayakan kreativitas murid sehingga muncullah ide-ide kreatif mereka dan bagaimana berkolaborasi bersama teman-teman di dalam kelompok, dan saya juga memfasilitasi murid-murid untuk mengembangkan bakat, minat, potensi dan sekaligus mengakomodir kebutuhan belajar tadi dengan peralatan atau perangkat-perangkat yang saya gunakan sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Oke Bu Ida. Bu Ida, bolehkah saya izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu Tamara, saya senang sekali kalau Bu Tamara menyempurnakan kembali. Ya Bu Ida, jadi berdasarkan catatan saya ya Bu Ida ya, tadi saya sudah mengamati Bu Ida pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran ini sebenarnya sudah sesuai atau lebih tinggi dari standar yang telah ditentukan. Nah, namun demikian ada beberapa catatan, diantaranya adalah Bu Ida masih perlu untuk mengembangkan metode atau strategi pembelajaran yang dapat berpusat kepada murid ya Bu Ida ya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan hasil pengamatan tadi diharapkan Bu Ida dapat memberikan arahan yang lebih baik lagi kepada murid-murid melalui pertanyaan pemantiknya. Nah, sehingga pembelajaran nanti akan menjadi lebih baik lagi ya dengan adanya pertanyaan pemantik tadi. Kemudian yang ketiga adalah manajemen waktunya Bu Ida ya. Iya, baik Bu Ya, jadi pada saat proses diskusi akan lebih baik Bu Ida untuk menyampaikan berapa lama durasi waktunya, kemudian berapa lama untuk presentasinya.
dan diingatkan kembali juga untuk pembagian tugas pada saat melaksanakan presentasi tadi ya Bu Ida ya. Ya, terima kasih Bu Tamara. Saya merasa tercerahkan atas pembelajaran hari ini dan masukan dari Bu Tamara. Semoga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang baik pada pembelajaran atau pertemuan berikutnya. Oke, baik Bu Ida. Nah, dari diskusi kita kali ini Bu Ida, apa yang sudah terbayang dalam pikiran Bu Ida, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, saya akan mengembangkan atau menggali potensi rekan sejawat. Biasanya saya selalu mengimbaskan kepada teman-teman rekan sejawat apa yang sudah saya peroleh, pengalaman apapun yang saya peroleh, saya mengimbaskan kepada teman-teman rekan sejawat. Mungkin dalam ruang lingkup kecil, saya mulai dari guru satu mata pelajaran, dari teman-teman sejawat guru satu mata pelajaran. Kalau sudah diimbaskan kepada satu mata pelajaran, saya akan memperluaskan kembali kepada selain dari satu mata pelajaran itu bisa mengembangkan mata pelajaran yang lain. Nah, tentunya ini memerlukan wadah ya. Wadahnya adalah komunitas belajar, karena di sekolah ini ada komunitas belajar berwarna dan sudah ditetapkan apa saja yang dilakukan pada komunitas itu. Dan ketika ada guru yang mendapatkan pengalaman baru, diberikan kesempatan untuk memberikan pengalamannya kepada teman-teman sebagai praktik baik. Oke, baik Bu Ida. Nah, untuk waktunya ini Bu Ida, kapan kira-kira Bu Ida akan melaksanakan tindak lanjut dari yang hasil yang Bu Ida tadi? Karena komunitas belajar ini dilaksanakan setiap hari Jumat, jadi mungkin diberikan kesempatan di hari Jumat. Jadi bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung dari kebijakan dari pimpinan seperti itu. Oke Bu Ida, untuk teknis pelaksanaannya, Bu Ida tadi menyampaikan agar melakukan praktik baik ya di komunitas berwarna ini ya yang diadakan di SMP 89. Nah, untuk teknisnya bagaimana Bu Ida? Ya, teknisnya pada awalnya saya berkomunikasi dengan wakil kurikulum karena beliau yang tahu schedule atau jadwal bagaimana pelaksanaannya, kapan dilaksanakan komunitas belajar ini. Setelah wakil kurikulum memberikan arahan, barulah diajak untuk menghadap ke Bapak Kepala Sekolah. Maksud saya akan memberikan pengalaman atau memberikan praktik baik kepada teman-teman pada di komunitas belajar tadi. Nah, setelah Bapak mengiyakan atau mengizinkan, barulah ditetapkan waktu atau kapan akan dilaksanakan pengimbasan ini, seperti itu. Baik Bu Ida. Nah, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Ida untuk melaksanakan hal tersebut? Ya, tentunya karena di sini ada pimpinan, pastinya saya akan berkoordinasi dengan Bapak. Beliaulah yang mendukung saya, beliaulah yang membantu saya. Dari kepala sekolah, kemudian wakil kurikulum, wakil sarana, wakil kesiswaan, jadi semuanya itu membantu saya, dukungan mereka lah yang sangat penting. Kemudian di samping itu juga saya membutuhkan dukungan dari teman-teman sejawat satu mata pelajaran. Ketika satu mata pelajaran sudah kompak semua, insya Allah dapat mendukung saya. Teman-teman guru juga perlu dukungannya. Seperti itu Bu Tamara. Baik, luar biasa sekali Bu Ida untuk perencanaannya. Bu Ida, tadi kan Ibu sudah menilai performa Ibu sendiri ya terhadap pelaksanaan pembelajarannya. Nah, kira-kira untuk kedepannya di kelas selanjutnya yang Ibu ajar, bagaimana Ibu akan meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran sesuai dengan performa yang tadi Ibu katakan? Ya. Sebenarnya di pembelajaran yang tadi itu ada model pembelajaran, ada strategi pembelajaran. Setiap kelas dan kelas yang lain itu berbeda kondisinya. Ada kelas yang ketika diajarkan mereka langsung aktif. Tapi ada beberapa kelas yang memang butuh stimulus, butuh persepsi dulu yang lebih dalam baru mereka terlibat aktif. Kemudian model pembelajaran ini juga dikaitkan kepada materinya. Tidak semua materi itu bisa disajikan dengan model pembelajaran yang sama. Seperti misalkan kalau saya mengajarkan jajar genjang pembuktian kan tidak bisa menggunakan based learning, dia menggunakan discovery learning. Nah, di dalam discovery learning ini ada yang namanya tutor sebaya. Jadi anak-anak yang pintar ini saya sebar ke dalam 6 kelompok. Tutor sebaya adalah kekuatan di model discovery. Nah, jadi bagaimana caranya saya menetapkan sebuah strategi yang sekiranya bisa memotivasi anak untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan konsep pembelajaran dapat diterima mereka dengan baik. Baik, gitu, Bu Ida.
luar biasa sekali Bu Ida. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, Mm-mm. pembelajaran selanjutnya ini akankah menggunakan model yang sama, discovery learning juga, ataukah ada model-model lain yang ingin Bu Ida gunakan? Ya, model-model pembelajaran itu banyak sekali, bukan hanya satu atau dua, tergantung materinya. Jadi kalau materinya, kalau misalkan matematika bangun ruang, kita bisa pakai inquiry. Tetapi kalau di tingkat SMP menggunakan model inquiry, anak dilepas dengan sumber belajar tanpa ada arahan dari guru, itu yang kesulitan. Makanya terkadang kalau saya mengajarkan matematika itu banyak kan menggunakan based learning atau discovery, karena discovery ini ada panduan dari guru, jadi guru yang memegang kendali di situ, walaupun ada tutor sebaya. Tutor sebaya ini yang membantu guru untuk memfasilitasi teman-teman di kelompok. Seperti itu, Bu Tamara. Ya, baik, luar biasa sekali Bu Ida. Nah, Bu Ida, selanjutnya bagaimana perasaan Bu Ida setelah melaksanakan pembelajaran pada kesempatan ini? Saya berantusias sekali kepada anak-anak ya. Jadi ketika saya memberikan model pembelajaran yang tepat untuk materi tertentu, anak-anak itu merasa merasa aktif dan terfasilitasi kebutuhan belajarnya, karena di sana ada gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Saya berusaha untuk memberikan strategi yang terbaik untuk anak-anak saya, dan alhamdulillah pembelajaran hari ini menyenangkan. Baik sekali Bu Ida. Kemudian apa yang Bu Ida dapatkan dari proses ini? Saya mendapatkan kepuasan dari lahir batin saya, karena saya memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Walaupun ada beberapa anak yang tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik, terkendala dengan tiap orang kan, anak-anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda, beragam. Ada yang memiliki kemampuan yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, kalau yang kemampuan tinggi tinggal berbicara sebentar atau diajarkan sebentar sudah ngerti. Tapi ketika anak-anak yang memiliki kemampuan yang rendah, itu butuh support, butuh dukungan kita, dukungan teman-teman di sekitar, di dalam kelompok. Makanya di dalam kelompok ini semuanya kemampuannya beragam, tidak dibedakan yang mampu satu kelompok, yang kelompoknya rendah di satu kelompok tidak. Jadi di dalam satu kelompok itu beragam, ada yang kemampuannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi alhamdulillah saya merasa sudah memfasilitasi anak-anak itu. Alhamdulillah. Baik Bu Ida. Bu Ida, kita sudah ada di penghujung sesi ya Bu Ida ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ida yang sudah sangat memperhatikan kebutuhan belajar murid-murid dan memfasilitasi kebutuhan belajarnya ya Bu Ida ya. Ya, sama-sama Bu Tamara, saya juga tercerahkan dengan Bu Tamara ini menyempurnakan apa kekurangan saya. Baik Bu Ida, semoga pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi dapat bermanfaat bagi murid-murid, bagi Bu Ida dan bagi saya ya. Sehingga nanti di pembelajaran selanjutnya kita dapat lebih meningkatkan potensi diri kita ya, sehingga kualitas pendidikan kita, kualitas pengajaran kita menjadi lebih baik lagi. Ya Bu Tamara, terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya. Baik Bu Ida. Nah Bu Ida, semoga selalu sehat ya, sehingga nanti kita bisa berbincang-bincang kembali di pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas Bu Ida ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tamara. Terima kasih Bu Puri.